Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Hanif dengan NIM akhir 062. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkembangan fisik pada masa dewasa tengah. Oke, langsung saja. Di sini ada 3 materi, yaitu tentang perubahan fisik, penyesuaian gaya hidup, dan juga pergeseran seksualitas. Nah, menurut Santro, pada masa dewasa tengah yang berlangsung antara 40 hingga 65 tahun itu merupakan periode transisi penting dalam kehidupan manusia, ditandai oleh perubahan biologis dan psikologis yang terjadi secara bertahap. Nah, individu mulai merasakan tanda-tanda penuaan biologis, meskipun sebagian besar itu masih berada dalam kondisi yang aktif, sehat, dan produktif. Penurunan fisik pada tahap ini bukan terjadi secara drastis, tetapi berlangsung perlahan dan dipengaruhi oleh faktor genetik, pola hidup, dan juga riwayat kesehatan sebelumnya. Perubahan fisik tampak jelas pada penampilannya, misalnya seperti kulit, itu mulai kehilangan elastisitas karena berkurangnya kolagen sehingga menimbulkan keriput di bagian wajah, leher, dan juga tangan. Kemudian rambut mulai menipis dan juga memutih yang biasa disebut dengan beruban. Nah, itu diakibatkan menurunnya pigmen melanin. Nah, di samping itu, bentuk tubuh juga mengalami transformasi karena massa otot menurun dan digantikan oleh lemak tubuh yang lebih mudah menumpuk di area perut dan juga pinggang. Kemudian penurunan tinggi badan itu juga merupakan tanda penuaan karena cakram tulang belakang itu mulai perlahan itu mengalami penyusutan. Nah, selain perubahan penampilan, terjadi juga penurunan kekuatan fisik dan tubuh. Nah, di sini Santorok menegaskan bahwa kehilangan massa otot atau sarkopenia itu merupakan salah satu perubahan utama pada masa ini yang berdampak pada daya tahan dan kekuatan tubuh. Sistem kardiovaskular itu mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti menurunnya elastisitas pembuluh darah, meningkatnya tekanan eh, darah, dan juga bertambahnya resiko penyakit jantung. Nah, sistem pernapasan dan metabolisme juga bergerak ke arah yang kurang efisien sehingga individu lebih mudah merasa lelah. Nah, kemudian juga ada fungsi sensorik yang ikut mengalami penurunan. Misalnya seperti penglihatan dalam jarak dekat itu mulai menjadi kabur. Biasanya disebut dengan presbiopia, yaitu kemampuan beradaptasi dalam kondisi gelap itu menurun. Nah, kemudian juga pendengaran itu menurun. Pendengaran yang terhadap suara berfrekuensi tinggi itu mulai menurun atau melemah, yang bisa disebut dengan presbikusis. Kemudian indera lainnya seperti penciuman dan pengecapan juga menunjukkan sedikit penurunan seiring bertambahnya usia. Nah, selanjutnya itu ada penyesuaian gaya hidup. Di sini Santor menekankan bahwa gaya hidup memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesehatan dan kesejahteraan pada masa dewasa tengah. Meskipun proses penuaan biologis itu tidak dapat dihentikan, tetapi pola hidup yang sehat itu terbukti mampu memperlambat dampak negatifnya. Jadi pada masa ini, individu disarankan untuk menerapkan pola makan seimbang, mengurangi konsumsi lemak jenuh, gula, dan juga garam, serta memperbanyak makanan yang kaya serat, protein, dan vitamin, guna untuk menjaga kesehatan jantung dan metabolisme. Kemudian aktivitas fisik seperti berjalan kaki, berenang, bersepeda, dan beryoga itu juga sangat penting untuk mempertahankan massa otot, kesehatan tulang, dan juga kestabilan emosi. Nah, selain pola makan dan aktivitas fisik tadi, manajemen stres itu juga bagian penting dalam gaya hidup dewasa tengah. Nah, pada tahap ini banyak individu masuk dalam kategori sandwich generation, yaitu mereka yang harus menanggung beban merawat anak yang sedang tumbuh sekaligus mendampingi orang tua yang sudah menua. Jadi kombinasi tuntutan pekerjaan, keluarga, dan kesehatan itu seringkali dapat menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya?
Nah, mengatasinya itu bisa dengan melakukan relaksasi, kemudian juga menjaga komunikasi yang sehat dengan keluarga dan pasangan, dan juga menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan, kehidupan pribadi. Nah, selanjutnya pada apa, pola tidur juga itu, eee, mengalami penurunan kualitas tidur akibat hormon stres atau gaya hidup yang tidak sehat. Padahal kebutuhan tidur tetap berada pada kisaran 7 hingga 8 jam. Sama seperti, anak muda lah ya. Nah, tapi pada masa ini tuh dewasa tengah itu mengalami yang namanya sulit tidur. Mungkin karena terjadi akibat stres, penurunan hormon atau gaya hidup yang, kurang sehat. Kemudian juga, risiko penyakit kronis itu bisa meningkat pada masa dewasa tengah ini. Nah, selanjutnya ada pergeseran seksualitas. Nah, Pak Santrok di sini tuh menegaskan bahwa seksualitas tetap menjadi aspek penting dalam kehidupan individu pada masa dewasa tengah. Meskipun mengalami sejumlah perubahan biologis dan psikologis, tapi pada tahap ini baik pria maupun wanita itu menghadapi proses adaptasi terhadap perubahan fungsi tubuh dan hormon yang dapat memengaruhi kehidupan seksual mereka. Nah, pada tahap wanita itu perubahan biologis yang paling signifikan terjadi ketika memasuki masa menopause yang biasanya berlangsung antara usia 45 hingga 55 tahun. Menopause menandai berakhirnya masa menstruasi dan kemampuan reproduksi akibat penurunan produksi hormon estrogen. Nah, kondisi ini itu sering disertai berbagai gejala seperti rasa panas tiba-tiba, keringat malam, gangguan tidur, perubahan suasana hati, dan juga kekeringan pada vaginanya yang dapat memengaruhi kenyamanan saat berhubungan seksual. Nah, meski demikian juga, tapi banyak wanita tetap dapat menikmati kehidupan seksualnya yang memuaskan apabila mendapatkan dukungan emosional dari pasangannya dan juga menjaga kesehatan fisik serta melakukan penyesuaian terhadap perubahan tubuh yang dialami. Nah, perubahan pada pria itu berbeda dengan wanita. Pria itu tidak mengalami menopause secara total, tetapi mereka menghadapi penurunan kadar hormon testosteron secara bertahap, yang biasa dikenal dengan istilah andropause. Penurunan hormon ini dapat menyebabkan berkurangnya libido, menurunnya energi, serta munculnya gangguan ereksi pada sebagian pria. Meskipun demikian, kebanyakan pria masih dapat berfungsi secara seksual hingga usia lanjut, terutama bila menerapkan gaya hidup yang sehat, seperti menjaga kebugaran fisik, mengatur pola makan yang sehat, menghindari stres berlebihan, serta membangun hubungan emosional yang harmonis dengan pasangannya. Oleh karena jadi dengan ini seksualitas pada masa dewasa tengah tetap dapat berjalan baik apabila individu mampu menyesuaikan diri mereka terhadap perubahan biologis dan psikologis yang terjadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.